Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai dengan Bapak Haryanto. Bapak Haryanto mengenai bullying di sekolah. Bagaimana tanggapan Pak Haryanto tentang adanya bullying di sekolah? Bullying di sekolah, menurut saya adalah suatu perbuatan yang membuat karakter atau sifat atau otak orang atau seseorang akan menjadi drop ya, karena maka dari itu untuk bullying ini memang benar-benar tidak diperbolehkan seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana awal mula terjadinya bullying di sekolah? Awal mula terjadinya bullying di sekolah, kalau awal itu mungkin tidak ada awal ya, di setiap waktu pun dan kapanpun, dan di situ memang tidak ada orang yang memang benar-benar melihat, mas justru itu akan terjadi bullying di setiap kapanpun dimanapun ya, seperti itu. Ya, ternyata di sini saya simpulkan bullying adalah terjadinya tentang dua oknum yang tidak profesional atau terjadinya mental drop. Ya, betul. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sugros Bakti dari 11D3 akan mewawancarai Bu Ika. Ini langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Oke, silakan. 1. Bagaimana tanggapan Bu Ika tentang terjadinya bullying di sekolah? Oke. Saya pegang. Yeah. Bagaimana tanggapan saya tentang terjadinya bullying di sekolah? Jadi untuk BK sendiri, karena kebetulan saya adalah guru BK ya, bullying itu kan selalu saya sampaikan untuk jangan sampai terjadi dimanapun, tidak hanya di sekolah. Tapi karena kita konteksnya di sekolah, ini kita fokuskan di sini. Saya juga pernah sampaikan di kelas Dimas mungkin ya, bahwa bullying itu ada 3 ya. Dia adalah ada pelaku, ada korban, dan ada pengamat. Nah, tentu bagi bullying itu dimulai dari pelaku itu melakukan bullying. Nah, sangat sulit bagi seseorang itu untuk mengaku bahwa dia melakukan bullying. Biasanya dia akan bersembunyi di balik bercanda, hanya bercanda, atau hanya seperti itu saja diambil hati. Nah, kemudian korbannya itu juga biasanya yang menjadi target bullying itu adalah orang-orang atau dia memiliki titik lemah yang ditemukan oleh si pembulinya. Nah, yang terakhir sebenarnya ini yang paling penting, pengamat. Nah, pengamat ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses terjadinya bullying. Selain kalau pelaku jelas salah ya, dan korban ini juga saya katakan tadi dia biasanya punya titik lemah yang ditangkap oleh si pelaku. Nah, pengamat ini sering merasa bahwa itu bukan urusannya atau tidak mau ikut campur. Nah, pesan saya atau respon terjadinya bullying ini semua bisa tidak sampai terjadi jika setiap orang tidak mau menjadi pelaku. Saya harap setiap orang sadar untuk tidak menjadi pelaku. Dan kemudian yang menjadi pelajaran bagi yang mungkin sudah menjadi korban bullying, ada banyak cara, salah satunya adalah self confident atau percaya diri. Seseorang itu biasanya akan dilihat dari kepercayaan dirinya. Apabila kepercayaan diri dianggap lemah, itu adalah salah satu titik lemah untuk diserang. Nah, ini pesan yang paling penting untuk siapapun yang tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban, tapi menjadi pengamat. Kita harus mulai care. Kalau kita merasa itu tidak benar, dari mana Bu tahu tidak benar? Hati kalian itu pasti selalu akan ngerasa itu benar atau tidak. Tapi seringkali kita denial. Kita ya tadi salah satunya dengan kalimat bukan urusan saya. Padahal tidak mungkin bukan menjadi urusan kamu ketika kamu entah sengaja entah tanpa sengaja kamu menyaksikan. Pasti ada maksud di baliknya. Mungkin ada tipe orang yang butuh pertolongan kamu, maka mulai yang menjadi pengamat itu untuk peka dan say no. Berhenti. Mungkin teman kamu butuh bantuan. Itu untuk pertanyaan pertama. Sudah cukup? Oke. Untuk pertanyaan kedua,
bagaimana awal mula terjadinya bullying di sekolah, Bu? Oke, untuk awal mula terjadinya bullying ini juga tadi sudah lengkap saya rasa ya cerita saya, kalau kebetulan juga direkam. Nanti kalau kalian share lagi kalian putar lagi bagaimana awal mula terjadinya bullying tadi. Si pelaku dia mungkin juga apakah pelaku biasanya punya motivasi juga. Misalkan dia merasa ingin aktualisasi diri. Seseorang itu punya kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar, salah satunya itu aktualisasi diri. Biasanya orang kalau tidak bisa mencapai aktualisasi diri dengan cara yang baik, dia lakukan dengan cara yang buruk. Jadi salah satunya supaya dia terlihat menonjol, dia membuat lemah orang lain supaya diakui keberadaannya. Nah, kemudian dia akan mencari orang-orang yang cenderung punya titik lemah. Kalian pasti jarang menyaksikan orang kuat yang dibully, ya kan? Atau kalau ada orang kuat yang dibully, biasanya si pembuli akan menemukan titik lemah. Titik lemah itu entah dia memegang satu rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, gitu. Jadi awal mula terjadinya bullying itu tentu niat si pelaku. Niat dari si pelaku. Maka salah satu untuk bully tidak terjadi, tidak pernah ada orang yang berniat untuk membuli orang lain. Nah, bagaimana pertanyaannya jika itu terjadi tanpa sengaja? Berhenti. Seseorang itu pasti akan menyadari dia salah. Masalahnya adalah seseorang yang meski tanpa sengaja pun kemudian dia mulai menikmati, ternyata berada di atas kekuasaan itu menyenangkan. Nah, itu yang sering terjadi kan. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan, awal mula terjadi pasti adanya niat gitu. Jadi yang diperbaiki adalah niatnya. Kalau tidak ada orang yang berniat membuli, maka yang lain bisa dihentikan. Demikian jawaban dari saya. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Terima kasih untuk Bu Ika sudah mau kita wawancarai. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.